nadahum bi'unwanil iman, memanggil mereka dengan alamat keimanan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hayyun bi imanihi, orang beriman itu hidup dengan keimanan mereka. Orang beriman itu menggunakan pendengarannya, yasma'u wa ya'qilu wa yaqdiru 'alal fi'li. Orang beriman itu menggunakan pendengarannya, menggunakan akalnya dengan nilai-nilai keimanan. Wa yaqdiru 'alal fi'li. Dan orang beriman itu mampu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarki, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil kafir, berbeda dengan orang-orang kafir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik kafir secara zahir ataupun kafir secara batin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu tidak menggunakan pendengarannya. La yasma'u wa la ya'qilu wa la yaf'alu in umira wa la yatruku in nuhiya. Orang kafir itu, baik itu kafir secara batin ataupun zahir, tidak menggunakan pendengarannya, tidak juga menggunakan akalnya untuk merenungi tanda-tanda Allah, tidak juga mampu melakukan jika diperintah, wala yatruku in nuhiya, dan tidak juga mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama kaumnya, yaitu Qarun. Ketahuilah bahwa Qarun itu salah satu kaum Nabi Musa juga. Dahulunya Qarun itu adalah taat kepada Allah dan juga patuh terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga seiring berjalannya waktu, hati Qarun ini menjadi keras karena Allah Subhanahu wa taala karuniai harta yang sangat melimpah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas itu dijelaskan bahwa Qarun itu memiliki pengawal yang mengangkat, yang membawa kunci gudang hartanya, yang mampu hanya orang-orang berbadan besar untuk mengangkat kunci gudang hartanya, karena di zaman dulu tidak ada ATM. Sehingga Qarun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikaruniai harta yang sangat melimpah, harta yang sangat banyak, memiliki pengikut yang juga banyak, memiliki gudang harta yang sangat banyak, sehingga kunci gudang hartanya hanya mampu diangkat oleh orang-orang yang berbadan besar. Saking banyaknya, saking besarnya, saking beratnya juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu, Qarun menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wahai Musa, sekarang kita bermuhabalah. Kita tunjukkan kepada manusia siapa yang paling mulia di antara kita, saya atau kamu. Maka Qarun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika engkau memberikan kemuliaan kepadaku, jika aku lebih mulia daripada Nabi Musa, maka bunuhlah Musa ini. Maka ditunggulah sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tidak terjadi apa-apa. Kemudian giliran Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu mendapatkan wahyu bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sekarang bumi sudah pada kendalimu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada bumi untuk menelan Qarun dan para pengikutnya. Ditelanlah Qarun, terjadilah Qarun tenggelam sampai pada lutut. Ketika sampai pada lutut, Qarun masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bertaubat, maka ditenggelamkanlah sampai pada perut. Ketika sampai pada pundak, Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, stop dulu. Telanlah semua harta yang dimiliki oleh Qarun. Maka Qarun dan bersama harta dan pengikutnya tenggelam, ditelan oleh bumi. Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberikan kewenangan untuk memerintahkan bumi pada waktu itu.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar daripada kisah Qarun. Qarun itu hatinya menjadi keras oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dahulunya ketika Qarun hidup dalam kemewahan, banyak sekali yang menasehati Qarun ini agar tidak la tafrah, agar tidak bersenang-senang, agar tidak berbangga diri, sehingga hatinya menjadi tertutup dari kebaikan-kebaikan yang datang daripadanya. Arti kafir di sini adalah sesuatu yang menjadi penutup dalam hatinya. Kafir kalau bahasa kita itu adalah cover ya, jadi jamaah. Ini namanya cover kalau bahasa kita, cover buku, penutup buku. Ya, kafir juga begitu. Hatinya menjadi tertutup dari segala kebaikan, tertutup dari segala kebenaran, sehingga Qarun pada waktu itu tidak menerima nasihat, tidak menerima kebaikan. Padahal seringkali Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya juga yang beriman kepadanya menasihati agar tidak terlalu berbangga diri terhadap harta yang ia miliki, karena sesungguhnya harta yang ia miliki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Qarun mengatakan, "Tidak, ini kekayaanku datang karena kepintaranku." Karena kesombongan itulah akhirnya Qarun dan para pengikutnya dan hartanya juga ditelan oleh bumi. Wa'lam ayyuhal qari' li hadzal nida' anna Allah ta'ala idza nada 'ibadahu al-mu'minin innama yunadihim liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum. Ketahuilah bahwa panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman, innama yunadihim liya'murahum, tidak lain untuk memerintahkan mereka, bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum. Tujuan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman demi kebahagiaan mereka dan kesempurnaan hidup mereka. Jadi alamat yang pertama, tanda yang pertama, jika kita menemui ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu diantaranya adalah perintah. Itu bisa jadi merupakan perintah. Aw yanhahum amma fihi syaqa'uhum wa nuqsahum. Atau yang kedua, kalau kita mendapati ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau tidak perintah ya larangan. Liyanhahum amma fihi syaqa'uhum wa nuqsahum. Larangan untuk mereka, bagi mereka. Kenapa larangan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman? Larangan Allah tujukan kepada orang-orang beriman agar terhindar dari kecelakaan dan kekurangan ketika di dunia maupun di akhirat. Aw liyubashshirahum, atau jika tidak keduanya, kalau tidak perintah, larangan, liyubashshirahum, atau memberikan kabar gembira kepada mereka. Aw yunzirahum, atau memberikan peringatan kepada mereka. Aw liyu'allimahum ma yanfa'uhum, atau memberikan ilmu, pelajaran tentang apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi poin penting. Menjadi poin penting dalam tema kita pada pagi hari ini. Jika kita menemui ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak lain perintah, larangan, liyubashshirahum, kabar gembira, au yunzirahum, peringatan, au liyu'allimahum, atau memberikan pelajaran kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu fa'irha sam'aka. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menekankan ketika kita mendengarkan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, kita harus fokus terhadap perkataan Allah ini, firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena di dalamnya pasti terdapat perintah. Perintah itu akan mendatangkan kebaikan buat kita, dan larangan akan mendatangkan keburukan bagi siapa saja yang melanggar.
Wa qad nadallahu ta'ala ibadahul mu'min, dan Allah memanggil hambanya yang beriman fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna liyanhahum an kalimati ra'ina. Di dalam ayat 104 surat Al-Baqarah ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengatakan kalimat ra'ina. Ra'ina itu apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ra'ina itu kalau arti secara bahasa Arab ya, kalau diambil dari bahasa Arab, artinya sama dengan unzurna, perhatikan kami, ya. Amhilna, sama saja. Ya. Tetapi ra'una itu kalau dari bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi itu artinya sesuatu yang menjelekkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yurshiduhum ila kalimatin zurna. Meskipun maknanya sama dengan unzurna secara bahasa Arab, tapi Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini mengajarkan atau menganjurkan wa yurshiduhum ila kalimati unzurna. Menganjurkan agar mengganti dengan kalimat unzurna. Perhatikan kami, lihatlah kami. Wadzalika li'anna al-munafiqin minal yahud kanu yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa hiya fi lughatihim bima'na al-istihza' was-sukhriyah. Makna dari bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi ini dilakukan oleh orang munafik dari kalangan Yahudi yang bernama Malik bin As-Saif dan Rif'ah bin Zaid. Ketika bertemu dengan Nabi SAW senantiasa mengatakan ra'una sam'aka, ya, mengatakan demikian. Sehingga pada waktu itu orang-orang mukmin, orang-orang muslim pada waktu itu mendengar kalimat ini sering mengatakan juga di majelis-majelis yang Rasulullah SAW adakan. Ra'ina, ra'ina ya Rasul, ra'ina begitu. Padahal ketika para sahabat juga mengatakan hal demikian, banyak dari kalangan sahabat mengatakan kalimat ra'ina sehingga tersebar dengan cepat kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-104 ini dari surat Al-Baqarah. Apa maknanya? Al-istihza was-sukhriyah. Makna dari ra'una itu adalah mengolok-olok dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu bidzalika yastahzi'una bir-rasul wa yaskharuna minhu. Wal istihza' bir-rasul was-sukhriyah minhu kafara. Dan mengolok-olok Nabi dan mengejek Nabi itu hukumnya kafir. Apakah kafirnya itu keluar dari agama? Nah, mari kita lanjutkan. Fanahallahu ta'ala al-mu'min ayyakunu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengatakan ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasu ilaihi yata'allamuna al-kitab wal hikmah, ketika berada di suatu majelis untuk belajar ilmu Allah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ra'ina wa liyaqulu badalaha wa hiya fil arabiyyah bima'naha unzurna bima'na amhilna. Ra'ina itu agar diganti dengan kalimat yang semakna dengannya. Ya. Meskipun maknanya sama, tetapi ra'una lebih memiliki makna yang sangat jelek. Unzurna bima'na amhilna, ya. Lihatlah kami bimakna amhilna, perhatikan kami. Wala tu'ajjil 'alaina hatta nahfaza aw nafhama ma taqulu lana. Dan jangan terburu-buru menyampaikan sesuatu kepada kami sampai kami menghafalkan atau faham sebagaimana yang telah engkau sampaikan kepada kami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi hadhil ayatil karimah bayanu wujubil adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wajibnya beradab yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hurmatil isaa'ah ilaihi biqaulin aw 'amalin. Dan diharamkannya bersu'ul adab, kurang ajar, baik itu secara perkataan ataupun perbuatan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al jahli wa 'adamil ilmi. Hukum haramnya bagi orang yang bersu'ul adab kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, jika dia dalam keadaan bodoh dan tidak mengetahui ilmunya. Artinya ia lakukan secara sengaja, tidak sengaja. Jika ada seorang yang melakukan tidak sengaja karena ketidaktahuan, karena kejahilan, dia sebelumnya menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, baik itu perkataan ataupun perbuatan, maka dosanya besar, sangat besar. Amma ma'al ilmi, adapun jika orang yang menghina Nabi, yang mengolok-olok Nabi adalah orang yang berilmu, orang yang mengetahui bahwa mengolok-olok Nabi itu adalah dosanya sangat besar, bi anna al-lafdha aw al-harakah fiha isa adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara perkataan ataupun perbuatan yang disandarkan, yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika huwal kufra bi'ainihi, maka sesungguhnya dia telah kafir secara nyata. Kafirnya keluar dari agama, dari millah. Wal a'yadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Artinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada waktu itu bahkan sampai sekarang sebagai guru kita, teladan kita. Guru kita juga kita harus taat kepada guru-guru kita. Ini juga berlaku terhadap kita, terhadap kita kepada guru kita, terhadap anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, santri terhadap kiainya. Seyogyanya seorang mukmin itu berhusnul adab kepada gurunya. Pada konteks ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa berlaku baik, berhusnul adab kepada Nabi SAW, baik itu perkataan dengan bersolawat kepadanya dan perbuatan dan dengan mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran ayat yang mulia ini yang pertama adalah jika kita menemui atau mendapati atau mendengar sesuatu yang masih belum jelas asalnya, kita tidak boleh langsung memakainya begitu saja. Kita harus cross check apakah perkara ini bisa kita pakai, apakah perkara ini bisa kita gunakan. Maka seorang mukmin itu adalah mereka yang tidak mudah terbawa oleh arus. Orang mukmin itu tidak mudah terbawa oleh zaman. Dia senantiasa teliti dalam langkah-langkahnya. Karena orang-orang beriman adalah orang yang mereka dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjadi bagian dari mata bagaimana orang-orang beriman itu memandang. Dan Allah juga menjadi bagian dari langkah di mana orang-orang beriman itu melangkah. Dan Allah juga menjadi bagian dari pendengaran, dari telinga bagaimana orang-orang beriman itu mendengar. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman adalah mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan,
dalam keburukan yang menjatuhkan kita dalam kesesatan agama, baik agama dalam akhirat, dalam bermuamalah, dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dulu. Sudah dimatikan itu. Dimatikan dulu. Oh, ditekan ya, oh ini.